Jadi Undang-Undang TNI ini sebetulnya direvisi, Undang-Undang TNI direvisi untuk mengantisipasi dengan memberikan peran yang lebih luas kepada TNI. Ini sebenarnya untuk mengantisipasi gerakan yang kita sebut selama ini sebagai PKI Gaya Baru yang sudah semakin menggejala. Itu untuk dalam negeri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saat ini saya kembali sedang bersama dengan seorang pengamat intelijen dan geopolitik, Bapak Amir Hamzah. Apa kabar Pak Amir? Baik. Ya, teman-teman, beberapa hari yang lalu ketika DPR mengesahkan Undang-Undang TNI yang baru, terjadi demonstrasi yang besar-besaran. Bahkan mahasiswa dan masyarakat berdemo sampai malam dan terjadi bentrok antara mahasiswa dengan TNI. Dan demo ini nggak terjadi hanya di DPR, tetapi di berbagai wilayah di Indonesia, karena para pendemo itu khawatir pengesahan Undang-Undang TNI yang baru akan membuat Indonesia kembali ke masa Orde Baru, karena undang-undang ini mereka percayai akan menimbulkan dui fungsi TNI seperti yang sebagaimana terjadi pada zaman Orde Baru. Nah, kalau kita mengkaji dari hasil revisinya itu, artinya di undang-undang yang baru sebetulnya sekalipun terjadi penambahan 4 instansi yang bisa dimasuki oleh TNI untuk menduduki jabatan di lembaga dan kementerian tersebut, semuanya ini masih relevan dengan tugas dari TNI. Misalnya nih, bisa memasuki atau bekerja di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, kemudian juga di Kementerian Pertahanan Negara, termasuk di Dewan Pertahanan Nasional, kemudian juga di Dewan Siber atau Sandi Negara, juga di Lembaga Ketahanan Nasional dan Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Nah, selain itu, di Undang-Undang TNI yang baru ini pun tupoksi dari TNI itu masih relevan. Misalnya nih, pertama, mengatasi gerakan separatis bersenjata, kemudian juga ada memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Kemudian juga membantu tugas pemerintahan di daerah, kemudian juga membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. Nah, semua ini menimbulkan pertanyaan di sejumlah kalangan yang kritis nih, termasuk dari Pak Amir. Kenapa bisa ada kekhawatiran bahwa undang-undang TNI yang baru ini bisa menimbulkan dui fungsi ABRI sebagaimana di era Orde Baru? Dan bahkan juga ada kecurigaan bahwa Undang-Undang TNI ini akan membawa pemerintahan Prabowo menjadi pemerintahan yang otoriter seperti di era Orde Baru. Nah, kita akan bertanya kepada Pak Amir, sebetulnya ada apa di balik aksi tersebut? Silakan Pak Amir. Saya kira semua masalah ini terjadi karena pertama, kegagalan Jokowi untuk mendesain dia mendapat jabatan 3 periode. Oke. Yang kedua, kekeliruan dia dalam mendesain Gibran sebagai wakil presiden dari Prabowo. Oke. Nah, akibatnya keributan ini muncul dengan melemparkan berbagai isu yang menciptakan kekeliruan di kalangan masyarakat. Oke. Nah, di era Jokowi ada gerakan-gerakan misalnya di bidang pendidikan, pelajaran sejarah disimpangkan, ya, sehingga masyarakat menjadi alpa dan lupa terhadap pengaruh komunisme. Betul. Yang justru pernah merusak kita baik di era Orde Lama maupun di era Orde Baru. Betul. Nah, seperti kita ketahui bahwa apa sebab Jokowi meminta 3 periode? Ini kan berkaitan dengan perjanjian rahasia dia dengan Xi Jinping, yang pernah diungkap ketika dia berkunjung pada bulan Februari 2015 ke Beijing dengan didampingi oleh Puan Maharani.
Setelah dilantik ya, Pak? Kalau dilantik kan, dia dilantik kan Oktober 2014. Betul. Di Februari dia akan ada. Di periode pertama berarti ya. Nah, apa sebab dia minta periode 3 periode? Itu seiring sejalan dengan apa yang dicapai oleh Xi Jinping yang pada tanggal 23 Maret 2023 itu sudah ditetapkan juga sebagai presiden 3 periode. Iya, betul. Nah, selama ini kan di Cina juga kan masa jabatan presiden itu kan hanya untuk 2 periode kan, Betul. yaitu 2 kali 5 tahun. Tapi dengan politik yang begitu masif dilaksanakan oleh Xi Jinping, malah akibat politiknya itu ada pembunuhan massal yang tidak disiarkan keluar. Lebih kurang 1 juta orang terbunuh ya, sampai dia bisa berhasil memenangkan pemilihan pada Kongres Partai Komunis pada tanggal 23 Maret 2023 itu, dia terpilih kembali menjadi presiden untuk periode ketiga. Dengan demikian kan dia merubah undang-undang. Nah, Xi Jinping gampang melakukan itu karena dia punya partai. Jokowi kan nggak punya partai. Makanya seperti yang terakhir kita tahu bahwa walaupun disangkal berulang kali oleh Jokowi, diucapkan oleh Hasto, terakhir juga ada yang menyatakan bahwa malah 5 kali dia meminta supaya Ahok menyampaikan kepada Megawati agar PDIP mendukung gagasan 3 periode. Nah, apa sebab dia tuntut itu? Sebenarnya berjalan sama-sama gitu kan. Kalau sekarang ini kan dia mau berhubungan dengan Xi Jinping, kapasitas dia kan sudah bukan presiden lagi. Betul. Ya kan? Xi Jinping mau menyanakan dia begini-begini kan tidak lagi. Iya. Ya kan dia bukan presiden lagi gitu kan. Nah, disinilah kepiawaian dari Prabowo ketika ketemu dengan Xi Jinping setelah dilantik menjadi presiden. Prabowo menyatakan bahwa saya akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Ya kan? Oke. Tapi kan sebenarnya kan hanya kan satu omongan diplomatik. Agar supaya hubungan diplomatik dengan Cina itu tetap bagus. Agar supaya nanti Xi Jinping merasa bahwa walaupun Jokowi tidak presiden lagi, tapi kepentingan dia di Indonesia tidak akan diganggu. Nah, di antara kepentingan itu adalah, dan ini yang harus difahami oleh umat Islam di Indonesia adalah melakukan sekularisasi dan deislamisasi. Itu isu yang sudah sangat lama. Nah, ini sekarang kita lihat itu kan berjalan ya. Makanya kalau kita lihat misalnya PIK 1, PIK 2 segala macam, kalau kita lihat dari paradigma pembangunan nasional, kita lihat dari hanya istilah proyek strategi nasional dan lain sebagainya tidak akan kelihatan. Tapi kalau kita lihat bahwa wilayah Banten itu wilayah pusat peradaban Islam dari zaman bahula, maka kita harus melihat itu juga dari paradigma Islam. Iya, betul. Ya kan? Nah, ini yang kurang difahami oleh banyak orang. Nah, untuk melakukan kekecewaan itu antara lain misalnya di era dia pimpin, kan polisi dia kan anamas. Kenapa ketika polisi-polisi aktif menjabat sekjen, menjabat menteri, menjabat dirjen di mana-mana gitu kan, nggak ada yang keberatan. Betul. Ya kan? TNI sendiri juga tidak pernah keberatan. Sampai sekarang ada berapa jabatan polisi? Polisi aktif masih sekarang ada kan? Termasuk di KPK. Termasuk di KPK, termasuk di Kemendagri, itu menterinya polisi, sekjennya polisi, irjennya polisi. Kemendagri bahkan dari 2 periode ya? Iya, kan tidak ada. Tito Karnavian. Iya. Nah, itulah. Nah, bedanya adalah mereka berpikir modelnya model Jokowi. Nggak punya partai pendukung, kecuali dia sebagai petugas partai, makanya dia kan berkali-kali ngemis kepada PDIP. Nah, lalu mau meng-create 3 periode. Nah, sama halnya dengan orang bilang dui fungsi. Nah, apakah kalau Abai menjadi seorang perwira militer menjadi menteri itu dui fungsi apa bukan? Di era Bung Karno ada Menko Maritim Ali Sadikin yang kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta. Iya, dia militer ya. Dia militer pada waktu itu kan, sampai menjadi gubernur kan masih militer aktif. Betul. Malah waktu jadi Menko Maritim itu baru Brigjen. KKO belum ajen. Di Kementerian Kesehatan
Malah terakhir menjelang jatuhnya Bung Karno, Ajamenti yang koordinator tukang copet yang dikenal dengan nama Kolonel Syafi'i. Tukang copet? Koordinator tukang copet di Jakarta, seorang kolonel diangkat menjadi oleh Bung Karno menjadi menteri. Oh. Baru dengar nih, Bi. Nah, kebetulan saya punya dapil gitu. Cuma kalau Anda bilang dari kemarin daftar menteri seluruh dari mulai zaman Bung Karno sampai zaman Orde Baru itu saya punya semua. Nah, beda dengan difungsi yang terjadi pada Orde Baru adalah kita harus lihat sejarahnya. Nah, agar Bung Karno tidak terlalu di era Orde Lama, agar Bung Karno tidak terlalu terjebak dalam permainan komunisme, ya kan? Sampai dia sakit aja obatnya dokter dari Cina datang segala macam, tapi akhirnya kan tidak sembuh juga. Betul. Itu maka kalau militer memperlihatkan sikap anti komunis padahal pro komunis itu dilakukan oleh seorang presiden, kan bisa dianggap bahwa militer kan melawan presiden. Betul. Dan ini tidak lumrah dalam peradaban kenegaraan di Indonesia. Maka Golkar membentuk Sekber Golkar, maka TNI memanfaatkan beberapa perwira militer dengan gabungan organisasi-organisasi sipil yang waktu itu ada untuk mendirikan Sekber Golkar. Ya kan? Sekber Golkar inilah yang berkembang menjadi Golkar, kemudian menjadi Partai Golkar belakangan. Yang dianggap sebagai kendaraan dari Pak Harto. Kendaraan dari Pak Harto. Nah, proses seorang militer untuk menduduki jabatan sipil, apakah itu dirinya, apakah itu menteri, digodok di Golkar. Tetapi substansi dari pembentukan Golkar ini pertama adalah untuk menjaga agar Bung Karno jangan terlalu dalam terjebak oleh komunisme dan juga menyelamatkan masyarakat dari pengaruh komunisme. Nah, itulah karena komunisme merasa terjepit, maka mereka melakukan pemberontakan pada G30 SPKI. Nah, sekarang ini seperti kita lihat dari cara-cara dan lokasi-lokasi tempat demonstrasi dan lain-lain sebagainya, seperti di Jawa Timur, beberapa daerah di Sumatera, itu kan daerah-daerah yang dulu merupakan basis PKI. Oh, oke. Nah, ini yang tidak diketahui oleh generasi muda sekarang karena apa? Memang ada kesengajaan melakukan pembelokan sejarah melalui Kementerian Pendidikan yang dilakukan selama era Jokowi. Kan? Karena ada pendidikan agama nggak jalan, pendidikan sejarah nggak ada, sehingga orang. Nah, tapi ada beberapa indikasi yang kita lihat bahwa kesadaran itu muncul, misalnya ketika kemarin anak-anaknya Pak almarhum Pak Yani melakukan gugatan ke Mahkamah Agung terhadap Jokowi. Nah, ini kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi melakukan gangguan akibat kegagalan dia mendapat periode ketiga dan kekeliruan dia dalam mendesain anaknya Gibran menjadi wakil presiden karena dia lupa bahwa dalam Undang-Undang Dasar wakil presiden ini nggak punya wewenang apa-apa, dia kan hanya membantu presiden, jadi tergantung presiden menugaskan kan. Gitu. Nah, sehingga dengan demikian satu-satunya jalan adalah melakukan gerakan-gerakan yang dapat mendelegitimasi Prabowo. Nah, tetapi tentu dia menghadapi kesulitan karena dia sendiri tidak punya partai, ya kan? Yang di DPR sekarang misalnya sekitar 82% itu punya Prabowo. Nah, oleh karena itulah maka masyarakat di luar yang sekarang ini misalnya juga mengkritik Prabowo secara tajam juga harus berhati-hati. Karena ada yang ingin bahwa 100 hari nggak beres sudah lu turun aja gitu. Tapi kan mereka lupa. Kalau mereka turunkan Prabowo berarti mereka harus siap untuk menerima Gibran sebagai presiden mereka. Betul. Ya. Dan inilah yang dituju oleh Jokowi. Baik, jadi artinya gini. Jadi Undang-Undang TNI ini sebetulnya direvisi, Undang-Undang TNI direvisi
untuk mengantisipasi dengan memberikan peran yang lebih luas kepada TNI. Ini sebenarnya untuk mengantisipasi gerakan yang kita sebut selama ini sebagai PKI Gaya Baru yang sudah semakin menggejala. Itu untuk dalam negeri. Oke. Tapi kita juga harus lihat itu dari konteks geopolitik global misalnya. Oke. Katakanlah di mana Amerika memposisikan India sebagai kepanjangan tangan dari kepentingan mereka untuk Indo-Pasifik. Ya kan? Kemudian bagaimana kerjasama Amerika, Inggris, dan Australia untuk produksi kapal selam nuklir di Australia. Perkembangan-perkembangan di Laut Cina Selatan. Kadang-kadang terjadi konflik antara Angkatan Laut Indonesia dengan Angkatan Laut Malaysia di apa namanya itu? Pulau. Yang di mana? Aduh, lupa nama pulaunya itu lagi tuh. Sering ada di video juga. Christmas. Ambalat. Oh, Ambalat. Hambalat apa Ambalat ya? Hambalat. Nah, oleh karena itulah maka misalnya tugas TNI untuk menduduki jabatan di wilayah perbatasan tadinya kan di Kemendagri. Betul. Ya kan? Iya. Nah, sekarang kan diambil. Karena apa? Aspek pertahanannya, aspek kedaulatan negaranya, itu adalah tugas militer. Ya kan? Sehingga secara struktural, badan penjaga perbatasan itu ada di bawah Kemendagri, tapi dipegang oleh seorang militer. Nah, ini seorang polisi. Daripada sekarang seorang polisi. Nah, jadi itulah problema yang harus kita lihat, bahwa secara internal memang yang berpengalaman menghadapi operasi PKI termasuk PKI Gaya Baru itu hanya kalangan militer. Partai politik gampang terkecoh. Betul. Apalagi banyak partai politik kan yang punya kerjasama dengan Partai Komunis Cina. Betul. Ya kan? Termasuk PDIP ya. Oleh karena itu kita harus lihat bahwa di era Orde Lama aja orang nggak tahu ada yang namanya PERTI. Itu Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Namanya kan Islamiyah. Tapi dia menjadi antek PKI. Sehingga juga ikut dibubarkan Soekarno ya. oleh Pak Harto. Sama-sama PKI. Nah, kantornya dulu itu di sebelah BNI di Jalan Keramat itu. Yang berhadapan dengan Hotel Akasia. Jadi di sini ada kan ini pertigaan ini kan. Raden Saleh ini pertigaan, ini Akasia, ini BNI, sebelahnya PERTI. Sebenarnya tanahnya itu milik keluarganya Pak Fauzi Bowo. Yang kemudian kan dipakai bangun dulu Partai Demokrat kan, kerjasama antara Fauzi Bowo dengan Jan Farid untuk bangun gedung, pernah dipakai sekretariat Partai Demokrat gitu kan. Nah, masalahnya di situ. Nah, berdasarkan pengalaman sejarah itu, yang tentu di kalangan militer kan masih tetap disusun secara rapi, secara terstruktur, sehingga siapapun prajurit TNI yang berkaitan dengan masalah itu bisa mempelajarinya dari pusat sejarah militer, kan? Yang dulu itu ada di Jalan Gatot Subroto itu. Nah, itu dulu tempat Bung Karno disimpan dulu di situ oleh Pak Harto. Itu namanya Wisma Yaso dulu. Kemudian oleh Pak Harto sekarang dirubah menjadi kantor pusat sejarah militer, kan ada itu kan ada pesawat terbang tua di depannya itu kan. Nah itu. Nah, sejarah-sejarah seperti ini yang harus kita ajarkan kepada generasi muda. Ini tugas pemerintah. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Prabowo sebenarnya juga ada rangsangan. Ada rangsangan. Contoh misalnya sekarang secara diam-diam orang-orang seperti siapa nih yang Intel ini siapa? Diundang dalam rapat-rapat terbatas di Istana. Bukan di istana, di kementerian tertentu. Siapa itu, Bi? Mardigu, apa? Oh, Mardigu. Ya kan dia kan pernah memberikan penjelasan kan. Iya, Mardigu itu. Ya. Nah, ini. Nah. Jadi
jangan kita terjebak dalam istilah karena ada militer duduk di instansi sipil, lalu kita bilang itu dewi fungsi. Oke. Ya kan? Nah, tetapi prosesnya ini adalah nanti akan mengarah kepada bagaimana undang-undang TNI ini disosialisasikan kemudian dilaksanakan, dan insya Allah setelah masa reses nanti akan dilakukan pembahasan RU Polri, di mana memang nanti sekarang ini kan hanya terpaku kepada naskah lama kan, bahwa seolah-olah nanti akan besar nih, akan makin ini. Kalau kita bertahan kepada undang-undang yang sekarang, ya itulah Polri di mana-mana. Sampai-sampai misalnya dalam undang-undang yang lama, kalau umpamanya terjadi pesawat kita dibajak di luar negeri seperti pesawat Woyla dulu, maka yang dikirim itu bukan militer, Brimob yang dikirim. Padahal ini kan menyangkut tugas kedaulatan negara. Betul. Malah di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR pun sudah ada kajian bahwa terlalu dalam kalau semua tugas pengawasan penegakan hukum di bidang cyber itu ditangani oleh polisi. Kenapa, Be? Karena ada instansi sipil yang menangani masalah cyber. Iya, betul. Ada BSN, ya kan? Ada Kementerian Komdigi, dan lain sebagainya. Nah, boleh polisi hanya menangani cyber crime. Cyber yang punya kaitan dengan masalah-masalah kriminal. Bukan sandi negara ya? Bukan sandi negara. Itu urusannya TNI ya? Inilah masalah-masalah yang kita lihat, sehingga kita pun mengharapkan bahwa dalam usaha-usaha ini, dan ini dilakukan tidak mungkin Jokowi nggak tahu. Baik, sebentar, saya simpulkan dulu. Pertama, artinya perubahan Undang-Undang TNI ini, pertama memang untuk mengantisipasi semakin menggajalanya PKI gaya baru. Ya. Kemudian ada kepentingan untuk mendudukan Gibran, menaikkan Gibran sebagai presiden. Artinya protesnya ini kan, ini kan supaya mendelegitimasi. Protes yang bertumbuh ini tentang seolah-olah itu jelek, ini jelek tentang Prabowo, undang-undang TNI ini, kesalahan Prabowo segala macam. Prabowo melakukan militerisasi, mau melakukan pemerintahan yang otoriter dan lain-lain sebagainya, gitu kan? Itu adalah mendelegitimasi. Dengan dia mendelegitimasi dia kan berarti Gibran naik. Betul. Baik, tapi kan Menhan Syafri Samsudin itu mengatakan bahwa Prabowo ini nggak terlibat dalam undang-undang TNI. Sebenarnya kalau Babe menganalisa dari apa yang Babe katakan, artinya sebetulnya ada campur tangan Prabowo di situ untuk melindungi negara minimal kan? Siapa yang bilang? Siapa tadi? Aku ulang pertanyaannya. Pak Syafri Samsudin, Menhan, mengatakan nih bahwa Prabowo itu tidak mengintervensi revisi undang-undang TNI. Tapi kalau dari Bapak yang Bapak katakan tadi, Babe katakan tadi, kesannya memang Prabowo itu ada dalam rencana di revisi undang-undang. Memang pada waktu penyusunannya dia tidak intervensi. Oke. Iya kan? Nah, makanya kan saya bilang kan, orang sengaja dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan Dewan Pertahanan Nasional tidak melakukan kegiatan di Merdeka Barat supaya luput dari. Oh, oke. Nah, tetapi kan untuk menyampaikan kepada DPR melakukan revisi kan harus ada surprise. Iya. Surprise kan ditandatangani oleh Prabowo. Iya, betul, betul. Jadi mereka bekerja itu kan tugas dari Prabowo untuk melakukan revisi kan. Itu artinya saat ini TNI itu sudah melekat ke Pak Prabowo ya? Nggak lagi terpecah belah? Kelihatannya demikian. Gitu kan. Nah, apalagi Anda melihat bahwa nggak lama sesudah itu kan ada mutasi, ya kan, termasuk di BIN, di beberapa jabatan strategis. Nah, contoh misalnya Kepala Pusat Keuangan Mabes, ada beberapa jabatan strategis lagi itu ada. Sudah saya punya datanya tapi tidak saya bawa. Gitu. Nah, itu berarti bahwa dengan disahkannya undang-undang TNI itu, maka dia sudah berhasil pada tahap pertama melakukan solidisasi di lingkungan militer. Apalagi sesudah itu yang saya bilang tadi kan, paling tidak kan ada 9 jabatan strategis di
di apa namanya, di tingkat Mabes yang dilakukan pergantian, dan mana kita lihat bahwa yang melakukan upacara memimpin upacara pelantikan mereka dan ganti jabatan itu kan tidak semata-mata dilakukan oleh Panglima TNI, tapi oleh Wakil Panglima TNI, oleh Kasum TNI. Nah, ini berarti bahwa melihat ada pendelegasian kewenangan, bahwa Panglima hanya menandatangani mutasi, tapi yang melantik mutasi itu adalah Kepala Staf Umum. Itu kan berarti ada apa namanya, proses presisi. Jangan seperti misalnya kita lihat kan, apa sebab polisi ditembak oleh prajurit TNI, Kapolri nggak bisa kasih penjelasan. Malah yang nembak mereka mati itu militer, tapi yang dibikin tersangka masyarakat sipil, gitu kan. Ini kan hal-hal yang aneh di lingkungan kepolisian juga yang harus kita lihat. Ya. Tapi kalau memang benar revisi Undang-Undang TNI ini seperti yang tadi Bapak sampaikan gitu ya. Dan artinya kan ini sebetulnya revisi ini merugikan polisi yang selama era Pak Jokowi selama 10 tahun itu menjadi mendapatkan ruang yang sangat luas gitu ya. Apakah artinya di belakang demonstrasi itu ya yang begitu marak di berbagai daerah termasuk Jakarta itu ada tangan-tangan Jokowi dan polisi di belakangnya? Ya juga saya bilang dari tadi kan, ini sumber semua kan dari Jokowi. Ya. Yang bikin polisi sebagai anak kesayangan bisa kesana kemari siapa ya? Jokowi. Oke. Jadi tidak mungkin tidak. Nah, apalagi kita lihat bahwa Kapolri yang sekarang ini kan dia diangkat oleh Jokowi kan melibatkan beberapa teman angkatannya, seniornya kan. Kalau andai kata dia dicopot, mau dikemana ya? Padahal umur pensiunnya belum nyampe. Iya. Nah, ini juga kan persoalan. Tetapi kan catatan-catatan untuk itu pasti. Kalau tidak ada di BIN, kalau tidak ada di lembaga-lembaga intel yang lain, pasti ada dalam yang namanya Komite Intelijen Nasional, KIN. Ya kan? Yang langsung ditangani oleh Presiden. Jadi, marilah kita lihat segala masalah ini secara komprehensif, bahwa ini dilakukan tentu dengan studi tentang pengaruh-pengaruh lingkungan. Kalau perubahan undang-undang TNI ini kan pasti akan berdampak pada berkurangnya tupoksi Polri. Betul. Nah, sementara kita tahu bahwa tupoksi yang sekarang ditangani oleh Polri kan sudah di luar batas dari tupoksi dia sebagai penegak hukum. Benar. Polri itu kan pada penegak hukum dan Kamtibmas kan. Iya, pelindung dan pengayom masyarakat. Kan? Tapi tidak lagi anti narkotika, tidak lagi itu, tidak lagi ini. Nah, nanti kekhawatiran mereka bisa saja BNN dipimpin oleh seorang jenderal TNI. Iya. Ya kan? Jabatan-jabatan yang sekarang, badan-badan di luar institusi Polri yang dipimpin oleh Polri itu menjadi masalah. Nah, ini yang harus kita pahami benar sehingga nanti setelah Prabowo dengan dukungan dari Kementerian Pertahanan dan Dewan Pertahanan Nasional itu menyelesaikan RUU TNI dan sekarang sudah mulai mereka sosialisasikan, itu nanti bisa juga menuju kepada bagaimana melakukan RUU kepolisian ini sehingga keretakan yang ada di tubuh kepolisian, kondisi di mana masyarakat menganggap kepolisian sebagai lawannya, terutama dengan beberapa masalah yang disebabkan oleh oknum-oknum brimob seperti apa namanya pengrusakan tanah, lebih kelihatan lebih memihak kepada ketika ada ribut antara masyarakat dengan pihak pengusaha, pihak investor mengenai masalah tanah, brimob lebih memihak kepada pengusaha dan mengabaikan tuntutan rakyat, itu kan bisa diperbaiki. Kayak di PIK 2 ya. Ya. Nah, inilah yang harus kita lihat bahwa apa yang akan dilakukan oleh Prabowo, ya kan? Tentu bukan dia yang susun, gitu kan? Itu
adalah proses dari keberhasilan dia membangun persatuan nasional sekarang untuk menuju kesatuan nasional. Karena kalau persatuan aja tanpa kesatuan, maka makin akan terjadi kegoncangan, makin akan terjadi kisruh, makin akan terjadi friksi dan lain sebagainya. Tapi kan masalahnya sekarang adalah bahwa undang-undang TNI yang baru itu sedang digugat ke MK untuk di judicial review. Bagaimana Babe melihatnya? Ya saya kira itu tetap kita ambil sebagai pengalaman, nanti kemudian untuk kita simpulkan apakah dengan kebiasaan, dengan membudayakan ada gugatan ke MK terhadap satu undang-undang yang sudah diproduksi oleh Presiden dan DPR, ini merupakan praktek tata negara yang positif dalam kehidupan kebangsaan dan ketatanegaraan kita atau tidak. Nah, andai kata kita lihat bahwa nanti putusannya seperti dulu beberapa kali putusan MK yang lebih dipengaruhi oleh unsur nepotisme antara Jokowi dengan ketua MK-nya, maka bisa aja ini menjadi bahan pertimbangan bagi kita dan terutama bagi Prabowo untuk memikirkan kembali ke Undang-Undang 45 asli agar untuk hal-hal seperti ini putusannya ada di MPR. Nah, ini berarti segala putusan undang-undang absah tidaknya itu longgar atau tidaknya itu dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sebagai pelaksana kedaulatan rakyat ya. Bukan di MK sebetulnya. Bukan di MK. Gitu. Jadi oke, silakan jalan. Nah, kita mengharapkan juga bahwa Presiden Prabowo dengan tim kabinetnya bisa memperhatikan ini. Apakah masih layak kita pakai budaya menggugat undang-undang di MK kalau ada pihak-pihak yang tidak ini. Nah, kalau ini merugikan praktek ketatanegaraan kita dan menimbulkan kericuhan dan lain sebagainya, maka sudah tiba saatnya. Sesuai dengan anggaran dasar Partai Gerindra sendiri, yang justru ditandatangani oleh Prabowo sendiri, untuk kita kembali ke Undang-Undang 45 yang asli. Jalan ke itu ya. Saya kira demikian. Ya. Nah, sehingga proses kedaulatan rakyat dalam pengabsahan sebuah undang-undang itu konstitusional sesuai dengan amanat para pendiri negara kita. Nah sekarang harapan Babe nih terhadap orang-orang yang masih menentang undang-undang TNI, karena ternyata faktanya ini merupakan ada kepentingan tertentu untuk Jokowi gitu ya dan juga polisi. Harapan Babe apa Bi? Ya saya kira mereka pertama baca sejarah, kedua jangan terjebak oleh isu yang macam-macam gitu kan. Tetapi bacalah undang-undang yang sudah ada ini secara arif dan bijaksana untuk melihat apa sebab RU ini perlu dilakukan. Nah, yang jelas bahwa dengan ini kita harapkan bahwa solidisasi yang dilakukan oleh Prabowo dengan disahkannya undang-undang ini dapat diambil sebagai pengalaman baru untuk nanti menghadapi revisi undang-undang tentang kepolisian dalam rangka melakukan solidarisasi di bidang kepolisian, sehingga kita nanti bisa sampai pada satu proses pertahanan semesta yang juga selama ini sering dibicarakan oleh Presiden Jokowi. Iya, Prabowo maksudnya. Presiden Prabowo. Maaf. Ya, teman-teman, kalau saya simpulkan sekali lagi, saya simpulkan dari apa yang disampaikan Pak Amir tadi adalah bahwa ada agenda sangat penting sehingga memang sangat urgent ya untuk merevisi undang-undang TNI itu, karena pertama untuk mengantisipasi makin maraknya yang kita sebut sebagai PKI gaya baru, komunisme gaya baru, ada juga menyebut sebagai PKI gaya baru ya. Kemudian juga untuk mengantisipasi agar orang yang tidak layak ini tidak naik menjadi presiden gitu ya. Yang kita maksud adalah anaknya Pak Jokowi. Nah ini kan semua memang masih sebuah analisa, sebuah spekulasi lah Bang. Tapi Babe mengatakan ini dengan dasar-dasar yang menurut saya cukup kuat. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Amir ini bermanfaat buat teman-teman. Dan yang penting sekali ya untuk tidak asal menentang sesuatu kebijakan sebelum mempelajarinya dulu. Karena kalau kita lihat dari poin-poin perubahannya sangat jelas ya bahwa sebetulnya perubahan ini masih dalam konteks keamanan negara. Iya, tidak seperti di fungsi ABRI di era Prabowo, di era Orde Baru dulu, ya Be ya. Be, makasih Be. Ya, teman-teman semua, kita akan bertemu kembali pada podcast yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.